Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari yang ke-10 di bulan Ramadan kita bisa berkumpul di Masjid Trans Studio Bandung dalam acara Jalan Cinta Ramadan 2 yang diselenggarakan oleh Majelis Darul Akhirat bekerjasama dengan HMC. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di layar ada tulisan ada surga di rumah. Ini agar kita punya pemahaman yang sama bahwa Allah begitu serius berbicara tentang rumah tangga. Allah tidak main-main ketika bicara tentang keluarga. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengintervensi langsung ketika terjadi sebuah konflik dalam berumah tangga. Karena rumah tangga ini adalah disebut oleh Allah dengan misaqan ghaliza, perjanjian yang berat, perjanjian yang besar. Artinya peradaban besar itu akan bisa terbentuk kalau kita mampu membangun peradaban yang kecil, dan peradaban yang kecil itu adalah keluarga. Apalagi bahwa keluarga yang sedang dicontoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga akhir zaman, keluarga tipe keluarga sampai dengan hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga benar-benar tentang keluarga ini. Sampai-sampai Allah khusus berfirman kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti apa? Berarti rumah tangga yang harus dibangun adalah rumah tangga yang bernuansa surga. Rumah tangga yang harus dibangun adalah rumah tangga yang betul-betul mengarahkan segenap keluarganya menuju surga. Maka muncullah istilah rumahku surgaku. Dan kalau kita lihat kondisi realitas saat ini, keluarga yang dibangun, keluarga yang sedang dijalankan oleh orang-orang secara umum sangat memprihatinkan dalam perkembangan keluarga. Bapak sibuk dengan urusannya masing-masing, ibu sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan sampai ada ibu ikut majelis ta'lim seminggu 20 kali. Luar biasa kan? Tetapi dia hanya soleh sendirian begitu loh. Padahal seharusnya solehnya dia bisa berdampak kepada solehnya keluarga. Nah, jamaah rahimakumullah, anak juga sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan dia mendapatkan identitasnya itu di luar. Dan kita tahu begitu kita keluar rumah, Allahu Akbar, ada satu sosok yang memang akan mengganggu manusia. Ada satu sosok yang memang dia paling suka kalau rumah tangga orang-orang atau rumah tangga manusia itu berantakan, apalagi kalau sampai cerai. Paling suka sosok ini. Siapa dia? Siapa dia? Iblis. Paling suka kalau rumah tangga manusia itu cerai-berai. Walaupun di rumahnya masih utuh, tapi kelakuannya sudah
bercerai-berai. Kita saksikan tayangan ini bagaimana kondisi keluarga saat ini di negeri kita yang bernama Indonesia. Terus Kang, suaranya. Indonesia, negeri yang sungguh luar biasa, negeri berjuta impian, panorama alamnya begitu indah, tanahnya subur dan makmur bagaikan ladang permata. Kekayaan alamnya berlimpah ruah, negeri sekening embun pagi dan selembut awan. Bagaikan miniatur surga di atas dunia, sebuah modal yang berharga untuk menjadi bangsa yang besar dan luhur. Namun, ternyata negeri ini masih selalu. Setiap napas, setiap detik, setiap waktu, negeri ini begitu kelam. Karena negeri ini berawal dari sebuah keprihatinan kehidupan generasi muda abad ini. Hari ini, generasi negeri telah kehilangan eksistensi. Hidup tanpa orientasi dan tuntunan ilahi. Menapaki hari-hari dengan resah yang kian bertambah. Dunia menguasai jiwa, raga bergerak tanpa jiwa, tanpa rasa. Kemuliaan dan agama semakin tercabik dihinakan. Generasi muda terjerumus pada lembah nadir kenistaan. Dan kematian hati kian menggersangkan jiwa. Mereka saat ini membutuhkan jawaban. Ya,
Jamaah rahimakumullah, apa yang sudah kita saksikan itu sudah terjadi belum? Karena semua itu data. Semua itu data. Dan ini berawal, kejadian-kejadian ini berawal anak-anak muda berkelakuan, bergaul bebas, free sex dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di rumahnya tidak ada surga. Ketika makan bersama pun juga hambar. Bahkan gak sedikit, jarang orang bermakan bersama di rumah. Karena dengan kesibukannya masing-masing. Kang, klik Kang. Kita lihat. Inilah pentingnya keluarga. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita apa? Doa kepada pengantin baru itu bukan selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia, bukan. Tapi apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Ya. Jadi doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Barokah yang pertama, barakallahu laka itu barokah untuk kebaikan. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat, barakallahu. Wa baraka alaika, dan barokah yang kedua adalah barokah juga untuk hal-hal yang tidak menyenangkan, pertengkaran, berbeda pendapat, iya kan? Itu sesuatu yang menyenangkan tidak? Pertengkaran sesuatu yang menyenangkan tidak? Perbedaan pendapat sesuatu yang menyenangkan tidak? Tidak. Makanya ketika seringkali berbeda pendapat, terutama para istri lebih banyak tidak berani mengungkapkan kepada suaminya, sehingga keluar bahasa, ada apa? Nggak jadi ketang gitu. Sering Bu ya, gitu Bu ya? Bener nggak Bu? Iya. Kenapa? Takut beda pendapat, takut terjadi perselisihan. Akhir banyak begitu, terjadi ketang. Tapi ngomong awalnya ngajak gitu loh, terjadi deh. Makanya bapak-bapak harus sensitif di sini nih, ya. Kalau sudah istri banyak terjadi ketang, nah berarti harus inisiatif kita untuk bisa mengetahui, ya. Kenapa ini terjadi? Karena begini, secara individu manusia itu telah menerima amanah dari Allah untuk menjalankan risalah Allah ini. Kalau kita perhatikan ayat di depan ini, surat Al-Ahzab ayat 72, ya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya menolak, enggan untuk memikul beban itu. Kemudian mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Amanah yang ditawarkan kepada gunung, bumi, langit, mereka menolak, takut mengkhianatinya, dan diambillah oleh manusia. Maka mau tidak mau amanah harus kita jalankan, dan kita butuh kekuatan itu untuk bisa menjalankan amanah Allah ini. Dan yang bisa menjalankan amanah ini tidak mungkin kalau kita sendirian. Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali diciptakan oleh Allah sendirian, dia banyak melamunnya, dia banyak diamnya, sehingga oleh Allah diciptakanlah seorang wanita dari tulang rusuknya, dan itu bernama Hawa. Dan ketika itu ada pasangan hidup, itu ada, Allahu Akbar, energi, nutrisi jiwa dia dapatkan dari pasangannya.
Makanya Allah menyebutnya pasangan itulah bagaikan pakaian satu sama lain, bagaikan selimut satu sama lain, saling menguatkan, saling mendorong, saling motivasi untuk dia bisa menghadapi dan menjalankan amanah Allah ini. Makanya beda orang yang sendirian dengan orang yang sudah menikah, kata Rasul juga, nisfuddin, setengah agama sudah dia jalankan, kalau dia mampu bisa menjaga itu. Jadi sangat penting, luar biasa keluarga ini. Makanya kita harus coba mengembalikan keluarga ini dengan posisi yang sebenarnya, menjadi kekuatan yang luar biasa bagi anggota keluarga ketika dia menjalankan kehidupan di luar. Dan kekuatan itu ada pada suami, istri, bapak, ibu, keluarga. Kang, klik Kang. Kenapa? Karena di dalam keluarga ada kasih sayang. Ada kasih sayang di dalamnya. Makanya kata Rasulullah SAW ketika mau menikah itu menganjurkan kepada sahabat harus ada rasa apa? Rasa apa? Rasa apa, Bu? Rasa apa, Pak? cinta, cinta. 2 vokal 3 konsonan. Apa itu? Kawin. Iya kan? 2 vokal 3 konsonan. Apa itu? Nikah. 2 konsonan, 2 vokal 1 konsonan, 3 konsonan. Apa itu? Cinta. Cinta. Kasih sayang. Kasih juga sama, 2 vokal 3 konsonan. Cinta, kasih. Harus ada ini, sehingga saling menguatkan, karena satu sama lain saling membutuhkan. Makanya ketika cintanya sudah hilang, dia harus bisa memanage rasa kasihnya ini. Karena ada istilah sakinah, mawaddah, warohmah. Ada kata mawaddah, ada kata rohmah. Mawaddah itu cinta yang didominasi oleh nafsu, dan rohmah cinta yang didominasi oleh kekuatan lain yang Allah anugerahkan kepada pasangan itu, ar-rohmah. Nah, 2 ini harus kita miliki, 2 ini harus kita manage agar rumah tangga itu betul-betul menjadi kekuatan yang luar biasa untuk diberikan kepada anggota keluarganya, dan dia punya kekuatan di luar. Ya. Nah, ini kita harus bangun Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Ramadan ini Allah hadiahkan kepada kita semua adalah agar itu bisa dijaga, kekuatan itu. Karena biasa di bulan Ramadan berkumpulnya dengan keluarga itu lebih mudah sebenarnya. Betul nggak? Pulang kantor lebih cepat, iya kan? Berangkat kantor lebih lambat. Bahkan momentum sahur itu momentum di mana berkumpulnya keluarga, yang seharusnya itu bisa menumbuhkan cinta. Makanya ini kita harus pahami dulu mindset kita, visi kita tentang bagaimana rumah tangga itu, keluarga itu memiliki suatu kekuatan luar biasa. Kasih sayang. Klik Kang. Orang-orang yang pengasih akan dikasih oleh Allah. Kasihilah semua orang di muka bumi, maka semua yang akan di langit akan mengasihi kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Cinta. Iya kan? Makanya cinta itu dari siapa? Dari Allah. Semakin dekatnya hamba kepada Allah, dia akan masih memiliki cinta yang luar biasa, dan itu abadi. Maka cinta itu cerita indah namun tiada abadi. Cinta itu cerita indah namun tiada akhir. Mau yang mana jamaah? Cerita indah namun tiada abadi atau cerita indah namun tiada akhir? Mau yang mana? Cerita indah namun tiada akhir. Bangunlah dengan iman. Maka jangan pernah lagi kita berpikir untuk jatuh cinta, tapi bangun cinta. Jatuh cinta itu menyakitkan. Sakit nggak?
Jatuh sakit nggak? Jatuh sakit nggak? Maka bangun cinta. Jangan pernah mau jatuh cinta. Kata orang jatuh cinta, pagi hari aku nggak bisa makan karena sungguh aku masih ingat kamu. Kata orang jatuh cinta, siang hari aku nggak bisa makan lagi karena aku masih ingat kamu. Kata orang jatuh cinta, malam hari aku nggak bisa tidur karena aku lapar. Salah sendiri. Kenapa pagi siangnya nggak makan? Iya kan? Tapi bangunlah cinta. Kalau bangun cinta, dia punya kekuatan. Kalau jatuh cinta, hilang kesadaran. Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan perzinahan. Kalau dia bangun cinta, dia punya kekuatan, dia punya harga diri. Contoh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha. Di kamar berduaan, Nabi Yusuf laki-laki normal digoda oleh wanita, dan dia pun terangsang dan dia pun pengen, tapi dia punya kekuatan cinta kepada Allah, dia tolak. Dia tolak karena dia membangun cinta kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Nabi Yusuf disebut oleh Allah Hafizun Alim, orang yang terpelihara dan cerdas. Dan ketika dia menikah dengan Zulaikha, akhirnya dia mampu membangun keluarga yang punya kekuatan, membuat Nabi Yusuf berjasa kepada negaranya Mesir ketika terjadi musim paceklik. Dan disitulah momentum cintanya, dia bertemu kembali dengan saudara dan ayahnya. Kekuatan cinta. Tapi bukan jatuh cinta, apa? Bangun cinta. Ibu-ibu yang masih punya suami, nanti selesai acara ini pulang atau habis maghrib bolehlah ketemu suami, peluk dia, cium dia, bilang, aku cinta padamu. Hah? Kenapa ketawa? Kan maghrib tadi dibilangin. Maghrib. Maghrib. Kalau maghrib udah boleh belum? Maghrib. Hah? Pada seserian ya. Tapi masih mending di sini seserian. Di tempat lain saya pernah minta juga ke ibu-ibu pulang ke rumah, temui suami, peluk suami, cium suami, bilang aku cinta padamu. Real itu, real. Makanya kita ngeri lah. Backsound itu luar biasa, spontan. Lihat, klikkan. Kasih sayang bisa mempersatukan keluarga. Allahu Akbar. Nabi berdoa, ya Allah, saya memohon kepadamu rahmat yang bisa menyatukan kami, yang bisa memberi petunjuk hati-hati kami, yang bisa mempersatukan perselisihan di antara kami. Ya, itu rumah tangga. Makanya kalau kita perhatikan gerak, adik kakak kalau berantem bisa akur lagi nggak? Bisa akur lagi. Siapa yang mengakurkannya? Ibu bapaknya berperan, mencoba menjelaskan kepada anaknya dengan kasih sayangnya, dengan cintanya. Allahu Akbar. Klikang. Keluarga ternyata juga, agar kasih sayang kita semakin kuat, agar kasih sayang kita semakin kuat adalah, kita lihat apa saja, klik. Di dalamnya harus ada musyawarah. Betul nggak? Kalau rumah tangga tidak ada musyawarahnya, apa yang terjadi? Makanya komunikasi menjadi kata penting. Ketika masing-masing keluarga sudah masing-masing dengan kesibukannya sendiri-sendiri, diskusi tidak ada, musyawarah tidak ada, maka kasih sayang akan mulai hilang. Perlu sampai Rasulullah mengatakan, bapak-bapak apa? Bercandanya seorang suami kepada istrinya adalah nilainya zikir.
Zikir. Kenapa? Karena suasana cair itu kita butuhkan, suasana harmonis itu kita butuhkan. Makanya Siti Aisyah sama Rasulullah pernah suatu saat mengadakan perlombaan lari Rasul dengan Siti Aisyah. Suatu saat Siti Aisyah menang, dan suatu saat lagi Rasul mengatakan, mari kita berlomba lari ya Siti Aisyah. Dan Rasulullah menang. Apa kata Siti Aisyah? Iya, terang aja saya sudah besar badannya, dulu masih kurus kan. Padahal maksud Rasul bercanda. Dan itu membuat mereka tertawa berdua. Allahu Akbar. Ada semacam dialog-dialog. Kalau ada persoalan, yang terbaik adalah musyawarah. Sekarang kalau kita punya problem di luar, kita punya masalah di luar, bapak-bapak, siapa yang layak mendengarkan masalah kita? Siapa yang layak mendengarkan masalah kita? Siapa yang menjadi tempat curhat kita yang paling layak? Setelah Allah Subhanahu wa taala siapa? Pasangan kita. Tapi yang terjadi hari ini kita saksikan betapa banyak pasangan saling menyimpan rahasia dengan pasangannya. Ibu-ibu suka nggak sama orang jujur? Bu, suka nggak sama orang jujur? Suka sama orang jujur? Suka sama orang jujur? Ibu siap kalau suami ibu jujur? Siap? Tuh lihat, mikir lihat. Mikir lihat, kayak lah jujur naon heula cenah tuh lihat. Nggak siap mental. Ayo yang terjadi. Bapak juga sama. Makanya kalau dibangun dengan iman yang benar, Allahu Akbar, ini rumah tangga menjadi rumah tangga yang dahsyat luar biasa. Dia akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Makanya wajar di rumah ada surga. Karena memang tujuan rumah tangga adalah ibadah. Kita lanjutkan. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah jalan Allah, dan dalam mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nur ayat 22. Agar penguat kasih sayang semakin kuat, di dalam rumah itu harus ada saling memaafkan. Saling memaafkan. Harus ada saling memaafkan, bukan saling membenci, apalagi tidak mau bicara. Terutama buat ibu-ibu, punten ibu-ibu. Ibu-ibu saya luar biasa, makanya nama Allah dikasih ke ibu-ibu, Rahim. Bapak-bapak nggak punya rahim. Ibu yang diberikan oleh Allah rahim. Karena memang ibulah yang akan mudah memaafkan orang lain, terutama keluarga. Makanya kalau ada ibu-ibu yang tidak bisa memaafkan keluarganya, itu berarti tersakitinya sudah luar biasa. Makanya bapak-bapak, jangan pernah menyakiti pasangan kita, karena pasangan kita diciptakan oleh Allah bukan untuk disakiti, Pak, untuk dicintai. Dan cinta itu tidak menyakitinya. Makanya ketika suatu saat di zaman Umar ibn Khattab, ada seorang istri mengadu kepada Umar karena akan diceraikan oleh suaminya. Kemudian Umar bertanya kepada suaminya, kenapa engkau ceraikan istrinya? Jawabannya enteng, sudah nggak cinta lagi ya Umar. Maka Umar marah kepada laki-laki itu. Waktu masih muda, waktu masih segar, kau begitu luar biasa mencintainya. Saat dia sudah tua dan tidak segar, kau membuangnya. Marah Umar. Perlakukanlah dia dengan baik. Walaupun kau sudah tidak mencintai, jangan sakiti dia. Sampai seperti itu. Karena biar bagaimanapun yang masak, yang segala macam melayani adalah istri kita. Ya bapak-bapak ya. Nanti pulang ke rumah, peluk istri. Bahkan wali kota Bandung menganjurkan
Gubernur Jawa Barat juga menganjurkan sehari minimal 1 kali memeluk istri tanpa kata-kata. Peluk aja, cukup 5 menit. Kelamaan ya? Kelamaan. Kalau saya mah nggak sehari sekali, nggak, sesempatnya saya saja. Kalau nggak sempet ya kagak gitu. Nggak, sehari bisa berapa kali. Panggil aja Umi Kadia, peluk aja udah, tanpa kata-kata. Ya semenit lah, 30 detik lah. Dia akan bisa merasakan apakah kita cinta pada dia atau dia cinta pada kita. Kita bisa merasakan itu. Karena sentuhan kulit yang penuh dengan kasih sayang itu ada magnet yang luar biasa, ada energi yang keluar luar biasa. Walaupun sudah tua, lakukan. Ya Pak ya, siapa ya? Insya Allah. Walaupun kau lihat di antara bapak-bapak ini ada yang sudah sangat rambutnya memutih, berbahagialah yang sudah putih rambutnya, berarti sudah meninggalkan dunia hitam, insya Allah. Kang, klik Kang. Ya, ini juga waktu. Agar penguat kasih sayang kita semakin kuat, harus ada waktu. Biasanya kalau super sibuk dua-duanya, boro-boro dia punya waktu, dan itulah cikal bakal rumah tangga yang redup. Harus menyediakan waktu. Maka saya minta ke bapak-bapak kalau sudah pulang kerja, kita secapek apapun kita, ketika anak minta perhatian waktu, berikan. Optimalkan diri kita ketika kita di rumah untuk keluarga. Karena kita capek-capek di luar nyari uang, nyari rezeki, buat siapa? Buat keluarga. Betul tidak? Buat keluarga, nggak ada lagi yang lain. Begitu juga dengan ibu-ibu. Ikut majelis ta'lim sepekan 20 kali, mana hasilnya? Karena seorang yang makin paham agama, seorang yang makin paqih agama, akan banyak kebaikan keluar dari dirinya. Ketika Allah suka dengan seorang hamba untuk dia berbuat baik, maka Allah pahamkan dia dengan agama. Artinya semakin dia paham agama, semakin dia ngerti agama, kebaikan harus keluar pada dirinya. Dan yang berhak menerima kebaikan yang paling berhak adalah keluarganya. Keluarganya. Sehingga apa yang kita saksikan di tayangan awal tadi nggak akan terjadi pada keluarga kita. Semua pengen kan begitu, betul nggak? Ingin kan? Seperti itu. Lihat, keluarga agar terkuat kasih sayang juga harus saling memberikan rasa optimis. Kan kadang-kadang Pak, istri ngadu ke kita, langsung kita potong. Ya begitu sih, cut. Betul nggak? Anak pengen punya ini langsung, kamu gimana sih? Anak pun menjadi redup. Ya, saya ngalamin lah ketika anak saya matematik dapat jelek, marah besar saya. Kenapa? Karena saya merasa dulu SD SMP ranking 1 terus, matematik nilainya tinggi semua. Ketika dapat keturunan kayak gitu, kaget kita. Membuat anak lebih tertekan sehingga benci dengan namanya matematik. Coba kalau kita berikan rasa optimis ke anak kita, maka dia akan lebih suka. Coba hargai mereka, coba apresiasi prestasi mereka. Maka saya minta berharap bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, jangan kita sering pergok anak kita dalam berbuat tidak baik. Yang ada marah kita. Coba kita rencanakan memergoki anak kita dalam rangka berbuat baik. Habis sholat kita pergoki dia sengaja, dan kita puji dia dengan ibadahnya itu. Dia akan punya rasa spirit tinggi dan optimisme dalam hidup. Kita sering memergoki anak kita dalam hal-hal yang tidak baik, dan kita marahi dia. Coba kita renungkan, kita lebih banyak memergoki anak itu dalam keadaan berbuat baik atau dalam keadaan berbuat salah? Bapak Ibu, saya tanya, kita sering memergoki yang mana? Anak kita berbuat salah atau anak kita berbuat baik? Maka kita mulai rencanakan pergoki anak kita dalam rangka berbuat baik, dan puji dia.
Beri rasa optimis di situ, akan naik dia. Ya, sehingga membuat dia lebih semangat dan siap menghadapi kehidupan di luar yang keras. Ini juga penting. Jadilah sahabat. Agar kuat kasih sayang, jadilah sahabat. Tolong bapak-bapak, kita harus lebih banyak mendengar ibu-ibu. Karena ibu-ibu tuh tipenya tipe minimal 12.000 kata, maksimal 200.000 kata sehari. Kalau encan 12.000, can eureun. Sementara bapak-bapak tipenya minimal 4.000, maksimal 12.000. Makanya ketika bapak pulang kerja, pulang kantor, diajak ngobrol sama istrinya, sudah habis kata-katanya. Pak gini-gini pak, pak gitu-gitu pak, iya, itu sudah habis kita. Istri, bayangkan kalau yang 200.000, maka kita harus jadi pendengar setia, menjadi sahabatnya. Siapa? Siapa? Halo? Siap? Kumang kewe. Insya Allah siap, insya Allah siap. Kang klik Kang. Klik Kang. Gambarnya nggak ada? Problem. Jadi jelas, kekuatan keluarga luar biasa. Ya jamaah ya, ini yang harus kita bangun, optimisme, memberikan optimisme, semangat. Ya. Yang berikutnya agar kita bisa kuat kasih sayang kita di keluarga adalah, cobalah kita mengenang masa kecil kita, orang tua kita. Bagaimana orang tua kita memperlakukan kita masih kecil. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masih ya? Subhanallah, ingatan ibu luar biasa. Ya. Kira-kira ibu bapak ingat nggak memori kita di masa lalu ketika masih bayi? Halo? Usia berapa kita masih ingat kecil kita? Usia berapa? 45, itu bukan kecil 45 mah. Usia 5 tahun. Masih ingat ibu pakai baju apa 5 tahun? Ya itulah, kenapa kita masih mengenang, coba mengulang-ulang. Mungkin ada memori dalam bentuk album foto, betul nggak? Kita buka album itu, kita lihat, kita kenang memori itu, sehingga memunculkan rasa kasih sayang kuat. Kang, kita saksikan bagaimana tayangan ini. Allahu Akbar. Simple, mudah doanya, tolong dibaca. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku ketika masih kecil. Mengenang masa kecil kan, agar terjadi kekuatan keluarga yang dahsyat luar biasa. Terus Kang, aku baca ini ya. Prestasi terbaik ya. Keluarga itu harus bisa menginspirasi ya kalau anggota keluarganya untuk berkarya ya, berprestasi. Terus Kang, jika kita tahu akhir hidup kita, ini maksudnya apa? Selama ini kita berpikir bahwa orang tua akan mendahului kita, betul nggak? Padahal ternyata nggak sedikit anak yang mendahului orang tua. Nah, kalau seandainya kita tahu mati kita kapan, biasanya orang nggak akan menunda-nunda untuk berbuat baik. Tetapi karena kita nggak tahu, tetaplah kita berbuat baik. Ini kisah, contohnya ada seorang pemuda yang dia kaya raya, kekayaannya sampai ratusan miliar, tapi dia diponis oleh dokter
bahwa dia punya penyakit hanya sampai 6 bulan. Apa yang dilakukan? Justru dia merasa penyakitnya ini bukan musibah, tapi anugerah. Kenapa? Karena dia beriman, punya kekuatan hebat iman itu. Kalau seandainya kita tahu besok kita akan mati, apa yang kita lakukan? Allah yang lebih berharga, maka banyaklah berbuat baik. Seandainya esok adalah hari terakhir kita hidup, apakah kita masih ringan menyakiti hati kedua orang tua kita? Ya kan? Seandainya esok adalah hari terakhir kita hidup, apakah kita masih menyia-nyiakan sisa waktu kita? Seandainya esok adalah hari terakhir kita hidup, apakah kita masih senang menunda berbuat baik? Maka janganlah pernah kita menunda berbuat baik, terutama membangun keluarga agar di rumah kita ada surga. Selanjutnya, jika engkau bisa berubah hari ini, berubahlah. Jika engkau bisa berubah di saat kemarau, jangan tunggu musim hujan. Jika engkau bisa berubah di kala sendirian, jangan tunggu masa setelah menikah. Janganlah menunda karena maut datang tiba-tiba, karena malam dan siang bagaikan dua kendaraan menuju akhirat, karena tidak ada waktu untuk bergerak lamban. Semoga kita setelah acara hari ini, bangunlah keluarga kita agar di rumah kita ada surga, yaitu perbuatan-perbuatan kita untuk meraih surga. Siap jamaah? Siap jamaah? Insya. Siap jamaah? Siap jamaah? Siap jamaah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Simple, mudah doanya, tolong dibaca. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku ketika masih kecil. Mengenang masa kecil kan, agar terjadi kekuatan keluarga yang dahsyat luar biasa. Terus Kang, aku baca ini ya. Prestasi terbaik ya. Keluarga itu harus bisa menginspirasi ya anggota keluarganya untuk berkarya ya, berprestasi. Terus Kang, jika kita tahu akhir hidup kita, nah, ini maksudnya apa? Selama ini kita berpikir bahwa orang tua akan mendahului kita, betul nggak? Padahal ternyata nggak sedikit anak yang mendahului orang tua. Nah, kalau seandainya kita tahu mati kita kapan, biasanya orang nggak akan menunda-nunda untuk berbuat baik. Tetapi karena kita nggak tahu, tetaplah kita berbuat baik. Ini kisah, contohnya ada seorang pemuda yang dia kaya raya, kekayaannya sampai ratusan miliar, tapi dia diponis oleh dokter bahwa dia punya penyakit hanya sampai 6 bulan. Apa yang dilakukan? Justru dia merasa penyakitnya ini bukan musibah, tapi anugerah. Kenapa? Karena dia beriman, punya kekuatan hebat iman itu. Kalau seandainya kita tahu besok kita akan mati, apa yang kita lakukan? Allah yang lebih berharga, maka banyaklah berbuat baik. Seandainya esok adalah hari terakhir kita hidup, apakah kita masih ringan menyakiti hati kedua orang tua kita? Ya kan? Seandainya esok adalah hari terakhir kita hidup,
Apakah kita masih menyia-nyiakan sisa waktu kita? Seandainya esok adalah hari terakhir kita hidup, apakah kita masih senang menunda berbuat baik? Maka janganlah pernah kita menunda berbuat baik, terutama membangun keluarga agar di rumah kita ada surga. Selanjutnya, jika engkau bisa berubah hari ini, berubahlah. Jika engkau bisa berubah di saat kemarau, jangan tunggu musim hujan. Jika engkau bisa berubah di kala sendirian, jangan tunggu masa setelah menikah. Janganlah menunda karena maut datang tiba-tiba. Karena malam dan siang bagaikan dua kendaraan menuju akhirat. Karena tidak ada waktu untuk bergerak lamban. Semoga kita setelah acara hari ini, bangunlah keluarga kita agar di rumah kita ada surga, yaitu perbuatan-perbuatan kita untuk meraih surga. Siap jamaah? Siap jamaah? Insya. Siap jamaah? Siap jamaah? Siap jamaah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.